Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahreni. Nomor peserta PPG 7891140085081. NIM 251272266. Prodi Al-Quran Hadis. Asal perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Manado. Hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kerja PPG Daljab Batch 1 di kelas 8 pada tanggal 10 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, seperti biasanya kita berdoa. Sebelum berdoa, mohon ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baiklah anak-anakku, setelah kita berdoa, biasanya Bapak mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Aditya Pratama. Muhammad Alif Rizki. Hadir Pak. Inaya. Hadir Pak. Ahsanul Qasasi. Hadir Pak. Nahwah Ardiana. Hadir Pak. Baiklah, sebagai rasa cinta kita kepada nasionalis kita, kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya. Semuanya diharap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa Bapak membacakan kompetensi inti dan tujuan pembelajaran supaya peserta didik bisa memahaminya. Kegiatan inti Mad Iwad, kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi hukum bacaan Mad Iwad. Critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi hukum bacaan Mad Iwad. Collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai hukum bacaan Mad Iwad. Kegiatan inti kedua, Mad Lain. Kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat,
mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi hukum bacaan mad lain. Kegiatan inti ketiga, mad arid lisukun. Kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi hukum bacaan mad arid lisukun. Baiklah anak-anakku, yang tadi Bapak bacakan tentang kompetensi inti dan tujuan pembelajaran, Bapak akan membahas tentang mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. 3 mad ini yang kita akan bahas dalam materi hari ini. Perhatikan, mad iwad itu termasuk dalam hukum bacaan mad. Dalam arti, mad artinya panjang, iwad artinya pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari tanwin. Yang tadinya itu tanwin, tapi dibacanya tidak tanwin. Dibacanya fathah karena di situ ada alif, ya kan? Ada alif. Dalam pembahasan di sini kita perhatikan, mad iwad bacaan dibaca panjang sebagai pengganti dari fathah tain yang diikuti alif karena dibaca waqaf. Waqaf itu adalah berhenti di salah satu tempat. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya di sini Bapak siapkan contoh dari surah Al-Adiyat. Perhatikan. Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Nah, ha di situ bacaannya ha bukan han. Padahal ada alif di situ. Nah itu disebut dengan mad iwad, pengganti tanwin. Ayat kedua, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Dari akhir kalimat atau akhir waqaf yang bunyinya ha, asal mulanya itu han, tapi dibacanya ha, itu termasuk mad iwad. Yang kedua, tentang mad lain. Sama, mad itu artinya panjang, sedangkan lain artinya lunak atau lemas. Dibacanya itu lemes. Kalau istilah lain, dibacanya itu seperti ngombak, dari atas langsung turun ke bawah. Lunak. Mad lain di sini mempunyai 2 huruf, yaitu waw dan iya. Sebelum huruf waw itu berharokat patah. Huruf iya juga sama, sebelum huruf iya berharokat patah. Maka bunyinya itu contohnya au. Yang kedua contoh iya adalah ai. Panjangnya berapa harokat? Mad lain panjangnya 2 harokat. Coba kita perhatikan contoh di sini dalam surah Al-Quraisy. Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, di akhir kalimat atau waqaf. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Di akhir, shayf. Falyabudu rabba hadzal bait. Yang terakhir ayatnya, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, mad lain terjadi di akhir kalimat atau di akhir waqaf, panjangnya itu 2 harokat. Itu perbedaan mad lain dengan mad iwad tadi. Yang terakhir tentang mad arid lisukun.
Mad arid li sukun ini sama mad artinya panjang, akan tetapi arid artinya baru. Li sukun artinya mati atau disukun. Berarti pengertiannya mad arid li sukun itu bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat atau di akhir waqaf, tapi dibaca sukun. Panjangnya berapa harokat, Pak? Panjangnya itu 2 harokat bisa, 4 harokat bisa, sampai 6 harokat. Adapun contohnya, kita sini lihat contoh dari mad arid li sukun. Contoh yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini contohnya surah An-Nas. Dan yang kedua surahnya surah Yasin. Dan yang ketiga ini surahnya dilafadz bismillah. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Him. Nah, itu mad arid li sukun. Contoh selanjutnya di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min di akhir disebutnya mad arid li sukun. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu mad arid li sukun. Di surah Yasin kun fayakun. Nah, pembacaannya 2 harokat, 4 harokat, sampai 6 harokat. Itu disebutnya mad arid li sukun. Dari penjelasan tadi, apakah semuanya paham? Ya. Kalau paham kita ucapkan hamdalah. Selanjutnya kita bikin kelompok, berbagi kelompok. Kita langsung saja kelompoknya di sini sudah dibuat, ya, sudah dibuat. Sini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Bapak bikin 3 kelompok. 3 kelompok ini coba kalian diskusikan tentang mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Bapak kasih tugas kelompok A itu diskusikan tentang mad iwad. Kelompok B diskusikan tentang mad layin. Kelompok C diskusikan tentang mad arid li sukun. Nah, sekarang dimulai. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok A tentang mad iwad. Coba siapa yang mau maju dari perwakilan kelompok? 2 orang saja, silakan. Ya, di depan sini. Tolong bacakan hasilnya. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Mad iwad. Yang pertama, pengertian mad iwad. Mad iwad adalah bacaan mad yang terjadi ketika ada huruf fathah tain di akhir kata yang dibaca waqaf berhenti. Maka dibaca mad 2 harokat atau 2 ketukan dan tanwinnya dihilangkan. Contoh, kitaban. Jika diwakafkan menjadi kitaba. Jazaa menjadi jazaa. Adaban menjadi adaba. Yang kedua, syarat terjadinya mad iwad. Yang pertama, harus ada tanwin fathah di akhir kata. Yang kedua, kata tersebut dibaca waqaf. Yang ketiga,
tidak berlaku pada tanwin kasroh atau tanwin domah. Yang keempat, tidak berlaku jika kata tersebut adalah isim muannas ta marbutoh karena akan dibaca dengan suara ha lemah saat waqaf. Sudah? Sudah, Pak. Sekarang duduk kembali. Kelompok B. Perwakilan 2 orang yang maju ke depan hasil diskusi. Silakan kelompok B maju. Hasil diskusi kelompok B tentang mad layin. Pengertian mad layin. Mad layin adalah bacaan mad panjang yang terjadi ketika huruf waw sukun atau ya sukun didahului oleh huruf berharokat fathah dan bacaan tersebut dihentikan waqaf. Huruf-huruf mad layin: waw sukun setelah fathah, ya sukun setelah fathah. Cara membacanya: jika tidak diwakafkan, dibaca secara pendek, tidak menjadi mad. Jika diwakafkan, dibaca mad 2-6 harkat, tergantung qiraat. Umumnya 2-4 harkat. Contoh mad layin dalam Al-Quran. Yang pertama, khaufun. Jika dibaca waqaf menjadi khauf, dibaca panjang. Yang kedua, baitin. Jika dibaca waqaf menjadi bait, dibaca panjang. Cukup sekian hasil diskusi kami. Baik, selanjutnya kelompok C. Silakan perwakilan 2 orang maju ke depan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 3 akan membacakan tentang hasil diskusi kami yang bertemakan mad arif lisukun. Pembahasan yang pertama, pengertian mad arif lisukun. Mad arif lisukun adalah bacaan mad yang terjadi ketika ada huruf mad alif, waw, ya bertemu dengan huruf yang berharokat di akhir kata. Lalu huruf tersebut menjadi sukun karena dibaca waqaf. Yang kedua, syarat mad arif lisukun. Ada huruf mad alif, waw, dan ya. Setelahnya huruf hidup berharokat. Dibaca waqaf sehingga huruf berharokat menjadi sukun. Yang ketiga, panjang bacaan mad arif lisukun. Dibaca dengan pilihan panjang. 2 harokat atau pendek, 4 harokat, sedang, dan 6 harokat panjang. Semua panjang ini boleh, tetapi tidak boleh dicampur dalam satu ayat yang sama. Yang keempat, contoh bacaan mad arif lisukun. Ar-Rahimi. Jika diwakafkan Ar-Rahim, dibaca Rohim. Panjang 2, 4, atau 6 harokat. Nasta'in. Jika diwakafkan Nasta'in, dibaca Nasta'in atau panjang. Kesimpulannya, mad arif lisukun adalah hukum bacaan yang muncul saat ada huruf mad di akhir kata dan dibaca waqaf. Dibaca dengan panjang 2, 4, atau 6 harokat sesuai pilihan yang konsisten. Memahami mad ini penting agar bacaan Al-Quran terdengar indah dan sesuai kaidah tajwid. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah kita semua sudah paham tentang mad iwad dan mad layin dan mad arid lisukun. Sekarang selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ketika ada yang tidak paham silakan bertanya tentang mad iwad, mad arid dan mad layin. Silakan yang mau bertanya ajukan tangan. Pak, Ya, silakan berdiri. apa arti mad layin menurut bahasa dan istilah? Ya, baik, Bapak akan jawab pertanyaan dari kelompok A. Apa itu mad layin menurut bahasa dan istilah? Baik. Mad itu artinya panjang. Layin itu artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad layin terjadi apabila ada waw sukun, ada iya sukun, sebelum waw dan iya itu berharokat patah. Kalau misalkan waw sebelum huruf waw itu ada huruf alif, berarti berharokat patah, bunyinya au.
Kalau huruf iya, contoh iya, sebelum huruf iya itu berharokat patah, bunyinya ai. Seperti tadi yang Bapak bacakan dalam surah Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy. Nah, huruf iya di akhir kalimat, huruf iya itu berharokat sukun. Sebelum huruf iya ada huruf ro yang berharokat patah, maka bunyinya itu rois. Di akhir kalimat atau di akhir waqaf. Panjangnya berapa? 2 harokat. Itu yang disebut dengan mad layin. Apakah sudah paham? Paham. Nah, baik. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, Ya, silakan berdiri, no. cara membaca mad arid li sukun 3 macam itu bagaimana? Oke, baik. Oke, pertanyaan yang sangat bagus untuk Bapak. Bagaimana cara membaca mad arid sukun itu 3 macam, ya kan? Ada 3 macam pembacaan mad arid li sukun. Yang pertama pembacaannya itu adalah disebutnya qasr. Qasr itu dibaca pendek tetapi 2 harokat. Dibacanya pendek, qasr itu pendek tapi dibacanya 2 harokat. Yang kedua, pembacaannya itu tawasud. Tawasud itu bisa dipanjang 4 harokat. Yang ketiga, pembacaan dalam mad arid li sukun itu disebutnya tul. Dibacanya panjang sampai 6 harokat. Bagaimana cara pembacaan 2, 4 sampai 6 harokat? Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Him, 2 harokat. Kalau dibacanya tawasud 4 harokat. 4 harokat ini dibacanya contohnya Ar-Rahmanir-Rahim 4. Kalau tul bagaimana? Tul itu dibacanya 6 harokat, lebih panjang dari 2 dan 4. Contohnya di surah Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, dibacanya itu 6 harokat. Apakah paham? Paham. Nah, baik. Dari kelompok yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya tentang mad iwad, mad arid, dan mad lain. Pak, Ya, silakan berdiri, no. bagaimana mad iwad menurut istilah? Oke, Bapak jawab pertanyaan dari Nadia. Bagaimana mad iwad menurut istilah? Mad iwad yang terjadi apabila fathatain di akhir kalimat. Panjangnya 2 harokat, iwad artinya pengganti. Maka contoh yang Bapak bacakan tadi, wal adiyati dobha, asal katanya dobhan dibacanya, tapi terjadinya dobha karena itu termasuk dalam mad iwad. Apakah sudah paham? Paham. Baiklah, pertemuan kali ini kita semoga bermanfaat ilmunya. Dari hasil belajar kita hari ini, semoga kalian bisa memahami dan bisa mengaplikasikan setiap hari ketika pembacaan Al-Quran. Sebelum kegiatan penutup, Bapak serahkan kepada ketua kelas untuk membaca doa. Sesudah selesai belajar, mari kita tutup dengan membaca doa. Membaca doa dimulai.
Semoga bisa dipahami oleh kalian dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini sampai hari kiamat. Baiklah, Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.